Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis Official. Di kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Corneliandri. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Sintru. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Hari ini aku dan suamiku akan pindah keluar kota kecil yang bersebelahan dengan kota Batik. Suamiku yang bekerja sebagai pegawai perhutani harus rela dipindah tugaskan. Sebenarnya pihak kantor sudah menyediakan tempat tinggal untuk kami tinggali saat berada di sana. Namun suamiku memilih untuk tinggal di rumah neneknya yang letaknya cukup jauh dari kantor tempat tinggalnya, meskipun masih satu kota. "Apa nanti nggak kejauhan kamu berangkat kerjanya, Mas?" tanyaku sembari mengemasi baju-bajuku dan anakku. "Kalau naik mobil paling setengah jaman aja, Dek," balas suamiku yang masih sibuk dengan gawainya. Rasanya enggan meninggalkan rumah yang sudah lama kami tinggali ini dan harus pindah ke kota yang lebih sepi daripada kota kembang yang aku tinggali sekarang. Setelah beberes dan mengepak semua yang akan kami bawa besok, aku pun memilih untuk menidurkan anakku satu-satunya. "Arsya, bubuk yuk, besok kan kita mau pergi," bujuku pada putraku yang masih berusia 4 tahun. Mungkin karena lelah, Arsya pun langsung memelukku dan minta digendong. Sepertinya dia sudah mengantuk karena seharian bermain kesana kemari bersama teman yang juga tinggal satu komplek dengan kami. Kami mengendarai mobil sendiri. Tidak ada barang yang kami bawa kecuali baju dan peralatan mandi kami. Karena di rumah nenek suamiku pasti sudah banyak perabot. Perjalanan yang kami lalui memakan waktu lumayan lama, hingga kami sampai saat matahari hampir tenggelam. Desa tempat rumah nenek suamiku ternyata adalah desa yang lumayan sepi. Jarak antar rumah lumayan lebar dan masih banyak tanah kosong. "Rumah nenekmu yang mana, Mas?" tanyaku dengan perasaan yang entah kenapa menjadi tidak enak. "Sebentar lagi sampai, Dek." Benar kata suamiku. Mobil kami berhenti tidak lama dari aku bertanya barusan. Di depan kami tampak sebuah rumah dengan nuansa tempo dulu. Terlihat rumah nenek dari suamiku adalah rumah peninggalan Belanda yang punya jendela super besar. Pohon beringin besar juga tampak menjulang tinggi hingga menyentuh genteng rumah itu. Seakan beringin itu melindungi si rumah. Mas Donila yang menurunkan barang bawaan kami karena aku sibuk menggendong Arsa yang kini tertidur. "Assalamualaikum, Nek," panggil suamiku sembari mengetok pintu rumah. Lumayan lama suamiku mengetuk-ngetuk pintu rumah itu hingga terdengar suara azan maghrib. "Apa nenekmu sedang pergi, Mas?" tanyaku mulai sedikit sebal. Belum juga suamiku membalas pertanyaanku, pintu rumah itu pun terbuka, menampakkan seraut wajah keriput dan rambut putih yang terlihat acak-acakan. "Simbah?" Mas Doni langsung memeluk neneknya dengan lembut. Jujur saja, dari awal menikah, aku belum pernah bertemu dengan neneknya Mas Doni. Karena sejak dulu, beliau tidak mau pergi jauh. Aku tidak lupa menyapa nenek yang dipanggil Simbah oleh suamiku itu. "Masuk," ajak Simbah dengan suara datar. Kami pun masuk ke dalam rumah yang ternyata terlihat sangat rapi ini. Sepertinya Simbah merawat rumah ini dengan baik meskipun tinggal seorang diri. Aku sempat melihat Mas Doni berbincang sebentar dengan Simbah. Mungkin dia ingin menjelaskan tentang perihal dia pindah kemari. Akhirnya setelah Mas Doni mengobrol dengan Simbah sebentar, kami masuk ke dalam kamar yang terletak di ruang tengah. Tampak di ruang tengah itu ada sebuah piano tua, tapi masih terlihat terawat. "Rumahnya adem kan, Dek?" tanya suamiku sembari menata baju ke lemari.
sedangkan aku memilih untuk rebahan sebentar dengan Arsa yang tengah tertidur. Tapi aku ngerasa kok rumah ini serem ya mas, apalagi pohon beringin yang ada di depan, balasku jujur. Ah, itu cuma sugestimu saja, nanti juga betah di sini, suamiku berkata dengan santai yang membuatku akhirnya merasa lebih rileks. Mungkin benar, aku hanya parno saja, karena aku baru sampai di sini, jadi pikiranku sedikit kacau. Setelah makan malam yang disiapkan oleh Simba, kami pun izin untuk masuk kamar dan beristirahat. Arsa sedari tadi tidak mau keluar dari kamar. Katanya di luar ada yang nakal. Entahlah, anakku kadang memang suka aneh-aneh saja. Perjalanan yang kami lalui membuat badan kami terasa pegal. Jadi kami pun cepat terlelap tidur dengan Arsa tidur di tengah-tengah kami. Jangan nakal. Aku terbangun saat mendengar suara Arsa. Tampak di sebelahku Arsa sedang duduk, sembari tangannya seperti sedang menyuruh sesuatu untuk pergi. Arsa, kenapa sayang? Tanyaku yang langsung terduduk dan menanyai anakku. Tadi ada tante rambut panjang ngajak main Arsa mah. Dia narik-narik kaki Arsa, jawab anakku yang membuatku shock. Tante siapa? Mana? Tanyaku dengan mengedarkan pandanganku ke penjuru kamar. Tadi di sini. Arsa menuding bawah ranjang. Mendadak bulu kuduku merinding, tapi aku memberanikan diri untuk melihat arah bawah ranjang. Perlahan tapi pasti, aku mulai melongokkan kepalaku untuk melihat kolong ranjang yang ternyata kosong. Namun aku begitu terlonjak kaget saat tiba-tiba jendela kamar yang besar terbuka dengan sendirinya, membuat angin malam yang dingin terasa menusuk tulang. Aku segera turun dari ranjang menuju jendela kamar untuk menutupnya. Sebelum menutup, entah kenapa aku justru memperhatikan tanah kosong yang ada di sebelah kamar ini. Terlihat hanya ada sedikit cahaya bulan yang menerangi tanah kosong itu, membuatnya terlihat benar-benar mengerikan. Aku pun segera menutupnya dan kembali ke ranjang. Terlihat Arsa duduk sembari terus memperhatikanku. Kenapa Arsa? Apa Arsa haus? Tanyaku sembari membelai rambutnya. Mah, tadi di jendela ada Simba, ungkap Arsa yang membuatku bingung. Perasaan tadi aku tidak melihat siapa-siapa, tapi jujur, kini bulu kuduku begitu meremang. Ada rasa tidak nyaman yang menggelayutiku. Akhirnya karena rasa was-was dan lelah, aku menyuruh Arsa tidur lagi. Aku juga mau melanjutkan tidur. Keesokan paginya pada saat aku dan suamiku selesai bersiap, aku berencana untuk memasak nasi goreng untuk sarapan. Tapi ternyata di meja makan sudah ada banyak makanan. Pasti ini buatan Simba, ucap suamiku sembari duduk di kursi. Tidak lupa aku juga menyuapi Arsa, tapi Arsa justru tidak mau meskipun aku paksa hingga dia menangis. Cici, Arsa nggak mau, teriak anakku yang membuatku gusar. Arsa mau apa? Tanya Mas Doni mencoba sabar. Arsa tetap menggeleng dan meminta untuk keluar rumah. Aku pun menuruti permintaan anakku. Aku ajak Arsa berjalan-jalan di sekitar rumah Simba. Tempat ini memang benar-benar masih asri. Banyak pohon besar dan tanaman yang membuat suasana lingkungan ini terasa sejuk. Maaf, Mbak, orang mana ya? Sebuah suara menyentakkanku. Di sampingku tampak seorang ibu-ibu parubaya yang tengah menyongsong sebuah nampan besar di kepalanya. Maaf, saya tidak tahu bahasa daerah sini, balasku ramah. Pasti orang baru ya Mbak? Tanya ibu di depanku dengan tersenyum. Iya Bu, ibu jualan apa? Tanyaku sembari melihat sesuatu yang sedang dibawa oleh ibu-ibu parubaya di depanku. Iki gemblong Mbak, mau. Aku tidak tahu makanan sejenis apa yang ditawarkannya, tapi aku ingin mencoba. Mama, Arsa mau, pinta anakku. Akhirnya aku membeli 2 porsi gemblong yang bungkusnya terbuat dari daun. Rumah Mbak di mana? Tanya ibu itu lagi sembari mengambil uang kembalianku. Saya tinggal di rumah nenek dari suami Bu, itu rumahnya, balasku sembari menunjuk rumah Simba. Entah kenapa tiba-tiba ekspresi ibu-ibu penjual gemblong itu berubah.
Seketika tanpa pamit, ibu-ibu itu pun berjalan pergi, meninggalkanku yang kebingungan. "Mbak, tolong hati-hati. Lebih baik pergi saja dari rumah itu. Rumah itu sintru, Mbak," ujar penjual gemblong itu sebelum benar-benar pergi. Sintru? Apa maksudnya? Sepanjang jalan ke rumah Simba, aku terus memikirkan omongan penjual gemblong tadi. Dia bilang rumah itu sintru. Aku tidak tahu apa maksudnya. "Nggak mau makan di situ." Arsa mengagetkanku yang kini sedang duduk di kursi tamu. "Arsa mau makan gemblong di mana?" tanyaku lembut. "Di kamar. Arsa nggak mau di sini." "Jangan di kamar, nanti banyak semutnya," bujukku sabar. Namun Arsa masih tetap merajuk untuk makan di kamar. Akhirnya aku pun menuruti permintaannya daripada dia terus rewel dan mengganggu Simba. Namun baru aku sadari, sedari pagi aku tidak melihat Simba. Apa mungkin Simba sedang beristirahat di kamar karena lelah sudah menyiapkan sarapan untuk kami tadi. Lebih baik nanti aku akan menghampiri kamar Simba. Aku juga ingin mengobrol dengannya. Setelah menemani Arsa di kamar dan menyuapinya gemblong tadi, aku berniat untuk mulai memasak karena tidak mungkin aku akan merepotkan Simba terus. Namun sebelum ke dapur, aku menghampiri kamar Simba. Tapi ternyata kamar Simba pintunya tertutup rapat. Tok tok tok. Aku mengetuk pintu kamar Simba beberapa kali, tapi tidak juga dibukakannya. Akhirnya karena khawatir, aku pun perlahan mencoba membuka kamar Simba. Klak. Ternyata pintu kamar Simba tidak dikunci. Dengan hati-hati aku pun melongok ke dalam. Terlihat ranjang tua Simba yang ditutupi oleh kelambu. Wajah Simba tidak terlalu terlihat, hanya kakinya yang aku lihat. Syukurlah, sepertinya Simba sedang istirahat. Aku pun kembali menutup pintu kamar Simba dan berjalan ke dapur. Dapurnya terlihat sangat rapi. Sepertinya memang Simba adalah orang yang telaten. Tapi mungkin karena orang sepuh, jadi di rumah ini tidak ada barang elektronik semacam kulkas. Bahkan di rumah ini tidak terdapat TV. Namun di dapur tidak ada bahan makanan yang bisa aku masak. Tapi aku juga tidak tahu di mana pasar atau penjual sayuran terdekat. Sepertinya aku harus bertanya pada Simba. Aku pun berbalik untuk menuju kamar Simba lagi. Pada saat aku berjalan di ujung lorong pemisah antara dapur dan ruang makan, tiba-tiba sebuah suara mengagetkanku. "Pergi!" Aku begitu kaget hingga aku putar tubuhku untuk melihat siapa pemilik suara itu. Tapi sepanjang mataku menatap, tidak ada satupun seseorang yang terlihat. Tubuhku jadi gemetar, bulu kuduku meremang. Tapi aku ingat, Arsa di kamar sendirian. Aku tidak mau sesuatu terjadi padanya. Dengan berlari aku sampai di kamar, tapi tidak aku temukan Arsa di mana. Jantungku sudah berdegup kencang karena takut dan panik. Aku coba mencari di ruang tamu dan beranda rumah, tapi tidak aku temukan Arsa. "Arsa, di mana kamu, Nak?" panggilku histeris. Tidak ada jawaban dari anakku. Aku coba lari ke dalam rumah lagi. Kini tujuanku adalah kamar mandi. Semoga Arsa ada di sana. Ternyata di dalam kamar mandi pun tidak ada Arsa. Membuatku bertambah panik. Lebih baik aku menghubungi suamiku. Tapi pada saat aku akan menghubungi Mas Doni, aku mendengar suara tawa Arsa. Suara itu berasal dari arah belakang rumah. Lalu dengan cepat aku pun menghampiri asal suara Arsa. Terlihat di sana Arsa sedang naik sebuah ayunan yang sudah tampak usang. Dia tertawa seakan ada yang sedang mengajaknya bermain. Padahal tidak ada seorang pun di sana. "Arsa!" Aku berlari menyongsong anakku yang terlihat sangat senang. Aku gendong Arsa dan membawanya kembali ke dalam rumah dengan perasaan was-was. "Dadah!" Arsa berbicara sembari tangannya melambai-lambai. Perasaanku bertambah tidak enak. Aku percepat langkahku menuju kamar. Aku terus menghubungi Mas Doni. Setelah sampai di kamar, aku mendudukkan anakku di tempat tidur. "Arsa, tadi lagi main sama siapa?" tanyaku penasaran. "Sama Simba, Mah," balasnya polos. "Simba? Tidak mungkin."
Aku tadi baru saja melihat Simba tidur di dalam kamarnya. Arsa, jangan bohong. Aku tetap mencoba mencari tahu kejanggalan ini. Arsa nggak bohong, tadi Simba ke kamar ngajak main. Apa mungkin saat aku sedang berada di dapur, Simba bangun dan membawa Arsa ke belakang. Tapi bagaimana mereka melewatiku tanpa aku melihatnya? Jelas-jelas jika ingin ke arah belakang rumah harus melewati dapur. Tapi mungkin ada jalan pintas lainnya. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin aku hanya sedang kecapean. Suara di lorong dapur tadi juga mungkin suara Simba yang sedang main dengan Arsa. Akan tetapi, aku sangat yakin di halaman belakang tadi tidak ada siapapun, hanya ada Arsa. Mas Doni pulang dengan membawa beberapa makanan. Ini buat makan malam, Dek, ujar Mas Doni sebelum berlalu ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sedangkan aku bersiap menyediakan makanan yang sudah dibeli suamiku. Terlihat di meja makan sudah ada beberapa makanan. Mungkin Simba yang buat tadi pada saat aku dan Arsa sedang tidur siang. Aku sajikan makanan yang dibelikan Mas Doni di meja makan, juga bersama masakan buatan Simba. Sembari menunggu Mas Doni selesai mandi, aku kembali ke kamar untuk mengajak Arsa makan juga, karena sedari pagi anakku hanya makan gemblong dan minum susu. Arsa harus makan ya, Papa beli makan buat Arsa, ucapku yang langsung mendapat pelukan dari Arsa. Aku pun kembali ke meja makan, sedangkan Arsa memilih untuk menunggu papanya yang menggendongnya ke meja makan. Ternyata Mas Doni sudah ada di meja makan. Mas, sudah selesai mandinya? Tanyaku. Namun Mas Doni hanya bergeming. Tatapannya lurus ke arah makanan yang ada di meja makan. Sepertinya dia sangat kelaparan. Kamu kayaknya lapar banget ya? Tapi Mas Doni tetap saja diam. Dek, kamu ngobrol sama siapa? Suara Mas Doni terdengar dari arah belakangku, membuatku refleks menengok belakang. Di belakangku, Mas Doni yang masih memakai handuk setengah badan menatapku dengan heran, sedangkan aku bertambah bingung dan takut. Kubalikan lagi tubuhku menghadap sosok Mas Doni yang tadi aku lihat duduk di kursi. Tapi kini aku lihat hanyalah kursi yang kosong. Kamu kenapa sih? Mas Doni terus saja bertanya. Mas, barusan aku lihat kamu sudah duduk di sini, balasku sembari menunjuk kursi di depanku. Ngarang kamu, Dek, aku baru aja keluar dari kamar mandi kok. Setelah mengatakan itu, Mas Doni pun beranjak menuju kamar, meninggalkan aku yang masih berdiri dengan gamang. Aku jelas-jelas melihat Mas Doni duduk di kursi itu. Tidak mungkin aku hanya berhalusinasi. Entah kenapa, baru sehari aku tinggal di sini, tapi aku sudah merasakan hal-hal ganjil. Setelah menyiapkan makan malam, aku mencoba memanggil Simba untuk bergabung bersama kami. Kali ini Simba langsung keluar dari kamarnya saat aku ketuk pintunya. Meskipun Simba terlihat sangat dingin padaku. Pada saat aku kembali ke meja makan, terlihat Mas Doni yang sedang berdiri sembari menggendong Arsa. Kok nggak duduk, Mas? Tanyaku. Dek, ini makanan yang tadi aku bawa kan? Tanya Mas Doni sembari melihat makanan yang sudah aku sajikan di meja makan. Iya, Mas, balasku. Kok udah basi begitu, Dek? Benar kata Mas Doni. Makanan yang tadi dibelinya nampak basi. Padahal tadi saat aku menyiapkannya, makanan itu masih hangat dan tidak basi. Aneh. Kok bisa ya, Mas? Tanyaku bingung. Makan seadanya. Tiba-tiba Simba menyeletuk. Akhirnya Mas Doni duduk juga sembari memangku Arsa. Tapi tiba-tiba Arsa menangis histeris. Pergi sana, teriaknya sembari menatap Simba. Arsa, kenapa sayang? Tanyaku dan Mas Doni panik. Takut, Arsa takut. Kini Arsa sudah menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Aku pun langsung menggendong Arsa dan mencoba menenangkannya. Namun Arsa tidak kunjung tenang. Akhirnya aku membawanya ke kamar. Di kamar, Arsa baru bisa diam. Arsa kenapa? Tanyaku lembut. Mah, Arsa mau pulang, balasnya polos. Tapi kenapa? Arsa takut, mereka jahat. Jawaban Arsa membuatku percaya satu hal.
di rumah ini bukan hanya kami. Malam ini setelah menidurkan Arsya, aku bercerita hal ganjil yang aku alami pada Mas Doni. Tapi Mas Doni tampak tidak percaya. "Itu cuma perasaan kamu saja, Dek," ucap Mas Doni santai. "Mas, apa yang aku bicarakan itu bukan mengada-ngada. Aku benar-benar mengalaminya." Habis sudah kesabaranku pada ketidakpercayaan Mas Doni. Kini Mas Doni melihatku begitu intens. Mungkin dia kaget karena untuk pertama kalinya selama kami menikah, aku berkata keras di hadapannya. "Kita bicarakan besok saja, aku capek," Mas Doni berkata dengan nada kecewa sembari tidur membelakangiku. Harusnya aku yang kecewa padanya. Kenapa dia sama sekali tidak mempercayaiku? Apa aku terdengar tidak waras karena bercerita tentang hal gaib padanya yang begitu rasional? Sudahlah, lebih baik aku tidur saja. Rasanya badanku terasa lelah karena satu hari ini aku mengalami hal-hal yang di luar nalarku sendiri. Suara piano yang diiringi dengan suara seseorang yang sedang bernyanyi membuatku terbangun dari mimpiku. Siapa yang tengah malam begini bermain piano? Lalu karena rasa penasaran, aku pun turun dari ranjang dan mulai berjalan keluar. Sesaat aku menatap Mas Doni. Tampaknya dia tidur terlalu lelap hingga tidak mendengar dentingan piano. Perlahan aku keluar dari kamar menuju asal suara piano itu. Ternyata setelah aku sampai di ruang tengah yang terdapat piano, terlihat Simba yang sekarang membelakangiku tengah memainkan piano miliknya itu sembari bernyanyi. Suara Simba begitu merdu. Namun pada saat aku sedang menikmati alunan suaranya, tiba-tiba Simba menghentikan permainan pianonya. Lalu aku pun melihat kepala Simba dengan perlahan memutar. Badannya tampak tidak bergerak, hanya kepalanya. Hingga terlihat Simba kini menatapku dengan kepala yang memutar 180 derajat. Aku yang sangat terkejut hanya diam di tempat. Wajah Simba yang mengkerut tampak menyeringai. Lidahnya menjulur keluar, tampak sangat panjang dan meneteskan darah berwarna hitam pekat dan berbau busuk hingga membuat perutku mual. Matanya pun sama berwarna hitam. Kini tampak Simba berdiri, tapi masih dengan posisi tubuhnya membelakangiku. Tapi kepalanya menghadap ke arahku. "Nina," panggilnya dengan suara yang begitu mengerikan. Aku sangat ketakutan, hingga rasanya seluruh badanku menggigil. Ingin aku berteriak memanggil Mas Doni, tapi mulutku bahkan tidak sanggup mengeluarkan suara. Simba perlahan berjalan ke arahku dengan berjalan mundur. Namun wajahnya terus saja menatapku, membuat kakiku lemas. Kenapa bisa seseorang yang normal melakukan hal seperti itu? "Kamu harus ikut aku, Nina," ujarnya sembari terus berjalan perlahan ke arahku. Pada saat aku sedang menggigil ketakutan, seseorang menyentuh pundakku. Pasti ini Mas Doni. Aku pun dengan cepat berbalik ke belakang untuk memeluk suamiku. Namun yang aku lihat bukanlah Mas Doni suamiku yang biasanya, melainkan Mas Doni dengan wajah yang tanpa kulit hingga menampakkan daging merah yang dikerumuni belatung. "Nina sayang." Sosok mirip Mas Doni itu memanggilku mesra, tangannya mencoba merengkuhku. Sedangkan sosok Simba sudah sangat dekat denganku. Aku hanya bisa memundurkan langkahku perlahan. Air mataku sudah hampir jatuh karena rasa takut yang teramat sangat. Lalu tanpa sengaja aku menyenggol pinggir lemari nakas hingga aku terjungkal ke belakang. Sosok mirip Mas Doni tampak menyeringai. Sekarang tangannya sudah hampir merengkuhku. Aku hanya bisa berteriak mencoba meronta. "Jangan!" "Kamu kenapa, Dek?" Suara yang mirip Mas Doni terdengar panik. Aku terus saja mencoba memberontak hingga aku rasakan seseorang memegangi kedua tanganku. Pada saat aku melihat, ternyata di depanku Mas Doni yang normal sudah terduduk di lantai. Tapi tetap saja aku belum percaya bahwa di depanku kini adalah suamiku. "Lepaskan!" bentakku dengan suara bergetar. "Kamu kenapa sih?" Sosok di depanku tampak marah. Kini aku sadari yang ada di depanku memanglah suamiku. Aku pun langsung memeluknya. "Mas, aku takut," ucapku terbata-bata. "Kamu kenapa kelihatan ketakutan begini?"
Tanya suamiku sembari mengelus rambutku lembut. Aku bergeming. Bayangan sosok mengerikan yang mirip Simba dan suamiku membuatku takut. Lalu Mas Doni membopongku ke dalam kamar lagi. Diambilkannya air putih untukku yang langsung aku habiskan. "Mas, aku rasa ada yang disembunyikan oleh Simba dari kita," ucapku setelah merasa lumayan tenang. "Maksudmu?" "Simba setahun belakangan ini tidak mau dijenguk oleh kamu dan adik-adikmu, bukan?" "Karena Simba tidak tega melihat cucunya harus jauh-jauh pergi menjenguknya," balas suamiku. "Tapi dari dulu Simba justru merasa senang jika dikunjungi, bukan?" "Meskipun aku tidak pernah ikut ke sini sebelumnya, tapi aku merasa ada yang ganjil dari sosok Simba." Aku mencoba berkata apa yang aku rasakan. "Nin, sebelumnya aku minta maaf jika Simba bersikap dingin padamu. Tapi tolong mengertilah, Simba sudah tua." Mas Doni berkata dengan nada yang kecewa. "Sudahlah, lebih baik kamu istirahat saja. Pasti kamu kelelahan." Setelah mengatakan itu, Mas Doni tidur membelakangiku. Sepertinya dia marah padaku karena mencurigai Simba. Keesokan paginya aku terbangun dengan lingkar hitam di bawah mataku karena semalam aku tidak bisa tidur. Aku lihat Mas Doni sudah tidak ada. Sepertinya dia sudah berangkat ke kantor pagi-pagi sekali. Mungkin dia masih marah denganku. Lalu dengan langkah gontai, aku beranjak menuju ke kamar mandi. Untuk ke kamar mandi, aku harus melewati ruang tengah yang terdapat piano. Melihat piano itu membuatku bergidik mengingat kejadian semalam. Tapi aku berusaha untuk mengenyahkan kejadian malam tadi. Setelah mandi, aku pun keluar. Namun, pada saat aku tidak sengaja melihat meja makan, meja yang tadinya kosong itu kini penuh dengan makanan. Apa yang memasak semua itu Simba? Tapi kapan? Aku merasa tidak terlalu lama mandi. Sudahlah, percuma aku memikirkan hal seperti ini. Lagi pula suamiku sendiri saja tidak mempercayaiku. "Mah, Arsa mau susu," rengek anakku yang baru bangun tidur. Aku baru teringat jika susu formula Arsa sudah habis. Semalam aku lupa bilang pada Mas Doni untuk membelikannya. Akhirnya aku pun memutuskan untuk membeli sendiri susu formula Arsa tanpa diantar Mas Doni. Namun, pada saat aku mengajak Arsa, dia menolak untuk ikut bersamaku. "Arsa mau nemenin Simba biar Simba nggak sendirian," ucap Arsa keras kepala. Aku pun dengan berat hati meninggalkan anakku bersama Simba. Sebelum keluar rumah, aku menghampiri kamar Simba dulu. "Mbah, Nina keluar dulu mau beli susunya Arsa. Titip Arsa ya, Mbah," pamitku di depan pintu kamar Simba. Simba hanya menggeram. Ternyata minimarket terdekat jaraknya lumayan jauh, membuatku harus naik ojek yang kebetulan pangkalannya tidak terlalu jauh dari rumah Simba. "Mas, minimarket yang paling dekat di mana ya?" tanyaku ramah pada tukang ojek yang memakai jaket warna merah. "Ya jauh, Mbak, harus keluar dari desa dulu," balas tukang ojek itu dengan memakai bahasa daerah yang kurang aku mengerti. "Maaf Mas, saya nggak paham bahasa daerah sini." "Walah, maaf ya Mbak, saya pikir Mbaknya paham," ujar tukang ojek dengan wajah tidak enak. Aku pun hanya tersenyum memaklumi. Akhirnya aku menaiki ojeknya untuk menuju minimarket terdekat. "Mbaknya baru pindah?" tanya tukang ojek di depanku sembari tetap menyetir. "Iya Mas, saya dan suami baru pindah beberapa hari." "Oh begitu, di sini beli rumah atau gimana Mbak?" Tukang ojek ini rupanya sedikit kepo. "Enggak, saya ikut di rumah simbahnya suami," jawabku mulai malas mendakapi. "Nama simbahnya siapa kalau boleh tahu?" "Simbah Damina," balasku singkat karena tidak ingin mengobrol lebih jauh. "Oh, berani ya Mbak tinggal di rumah Sintru begitu?" Lagi-lagi aku mendengar kata Sintru. "Sintru itu artinya apa ya Mas?" tanyaku tanpa bisa menyembunyikan rasa penasaranku. "Sintru itu artinya sunyi Mbak, sunyi yang wingit atau angker," balas si tukang ojek dengan suara yang lebih lirih dari sebelumnya. "Kok bisa Sintru? Jelas-jelas di rumah itu ada Simbah." "Simbah? Maksud Mbak Simbah Daminah?" "Iya."
Aku menjawabnya malas. Tiba-tiba motor yang aku naiki berhenti mendadak, membuat aku terlempar ke depan dan menabrak punggung si tukang ojek. Astagfirullah mbak, si Mbak Damina sudah meninggal setahun lalu, ucap tukang ojek. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.